pertanyaan. Minta doa adik saya supaya tepat datang jodohnya. Saya di Riau, calon istri saya itu di Jombang, tak ada hubungan sama sekali. Kalau Allah mau mempertemukan, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tak ada yang bisa menghalangi kalau jodohmu. Kalau jodoh tak akan kemana, tapi mesti ada usaha dan ikhtiar. Datanglah ke Ustadz Taufik, datanglah ke Pak DPRD, datang ke Pak Babin Sababin Kamtipmas. Jangan cuman berpangku tangan di rumah. Nasi yang udah di mangkuk pun tak akan masuk ke mulut. Kalau tak percaya, nanti ada nasi, buka aja mulut. Mana mau masuk? Mesti ada usaha. Nanti insya Allah di akhir majelis sama-sama kita doakan yang belum jumpa jodoh, mudah-mudahan dijumpakan Allah. Yang bilang amin itu yang belum ada. Anak udah 3, amin. Ustadz, zakat fitrah tuh boleh kita kasih ke orang di luar kampung kita. Semua orang Lubuk Kombang Bungo ini sudah dapat. Jumlah infak tablik akbar hari ini 24 juta 24 ribu. 24 juta 24 ribu. Yang saya bingung, kok bisa orang ini buat angka begini? 24 juta 24 ribu, dan yang ngasih 4 ribu ini siapa? Hebat orang Lubuk Kombang Bungo. 24 juta 24 ribu. Mudah-mudahan yang udah bersedekah, yang tadi belum bersedekah, segera jumpai Ustadz Taufik ya. Saya mau setelah ini ada laporan, insya Allah Ustadz Somad, setelah Ustadz balik dari Lubuk Kombang Bungo, berdatangan masyarakat ke pesantren Sabilul Muhtadin bertanya, berapa semen, berapa batu bata, berapa kerikil. Kau mau bantu? Enggak, tanya aja. Tidak boleh zakat fitrah dibawa keluar Lubuk Kombang Bungo kalau di Lubuk Kombang Bungo masih ada fakir miskin yang tak makan. Sapu keliling Lubuk Kombang Bungo. Maka Pak RT, Pak RW mesti tahu warganya. Setelah itu semua orang Lubuk Kombang Bungo sudah makan, baru desa terdekat. Selama masih ada orang Lubuk Kombang Bungo yang tidak makan, tak boleh dibawa keluar. Jelas? Bagaimana mengambil daging kurban untuk panitia? Setelah sapi kambing dipotong, datang panitia mengambil daging, dicincang-cincangnya, dimasukkannya ke kuali, lalu dimasak sup. Habis itu panitia itu pun makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Itu yang kau makan tuh daging siapa? Yang kau makan tuh jatah punya siapa itu, guys? Maka haram memakan daging kurban yang belum dibagi. Tapi kami udah temakan kemarin Pak Ustadz. Istighfar lah banyak-banyak. Akan datang, jangan diulang balik. Cara menyelamatkannya bagaimana? Cara menyelamatkannya begini. Panitia memanggil bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Kepada bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang maju ke depan. Maju dia ke depan. Bapak jatahnya di sini kan sapi 60 kilo dagingnya. Ya, jatah kalian sepertiga 20 kilo ya. Kami minta 5 kilo, mau kami masak pagi ini ya Pak. Ambillah katanya. Kalau ada 1, saya nggak mau ngasih. Naikkan parang panjang. Minta ya Pak. Iya ambillah. Setelah ada izin dari mereka, barulah boleh dimasak. Siapa yang pandai memandai mengambil tulang, mengambil kulit, mengambil daging, belum berbagi, maka di akhirat nanti dia akan memikul
Makanya di akhirat tuh nanti ada orang memikul tulang, memikul daging. Yang lebih parah ada pula yang memikul bakwan nanti. Yang makan bakwan 3 bayar 1. Nah, siap-siap kalian di akhirat memikul bakwan. Hari ini bapak ketawa, pas di jalan nanti banyak juga bakwan. Bagaimana yang dikatakan khusyuk sholat? Khusyuk sholat itu matanya menengok tempat sujud. Khusyuk mata menengok tempat sujud. Jangan mata menengok ke muka. Jangan menengok cocak kawin. Jangan mata menengok baju kaos. Tertulis pula baju kaos di muka. Coblos nomor. Mata menengok tempat sujud. Mulut membaca. Sholat mulut jangan diam. Karena Nabi sholat, hadisnya diriwayatkan Khabbab ibnul Az, mulut Nabi bergerak. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu wajhiyah. Ini sekarang ada orang sholat mulutnya diam ya. Allah. Mulut membaca, nafasnya tetap. Kata Syekh Ali Jum'ah, dianjurkan satu nafas 1 ayat. Walaupun sholat zuhur, sholat asar, tetap pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Karena ada sekarang orang sholat Fatihahnya macam dapat tempe mendoan panas. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Itu namanya khusyuk mulut. Khusyuk mata menengok tempat sujud. Khusyuk lisan membaca. Khusyuk nafas diatur. Khusyuk hati macam berjalan di tengah pematang. Tahu pematang? Padi di kiri, padi di kanan, di tengah ada tanah liat yang licin. Waktu memikul tuh agak terpeleset, naik balik. Agak jatuh, naik balik. Macam naik Honda, naik motor, membawa brondol jalan licin. Agak jatuh, naik balik. Jangan udah jatuh, dijatuhkan pulang. Ada balon yang lepas tuh. Pak Seboli situ lagi, anak menangis. Hebatnya orang Lubuk Kembang Bungo nih. Anak menangis, bawa. Takut Ustadz terganggu, bolikan balon. Lopeh balon, boli 1 lagi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan jadikan Allah anaknya soleh-solehah. Bagaimana cara mempertahankan Pak Ustadz supaya masyarakat rumah tangga kami jamaah semuanya bisa rukun, adem, ayem, aman, sentosa. Sering-sering pengajian. Pengajian ibu jangan cuman wirid yasin, ada pengajiannya. Nanti kita mintakan Ustadz Taufik menyusun jadwal pengajian setiap sore. Sore Jumat ya Bu. Di tempat lingkungan tempat tinggal saya, pengajiannya sore Jumat habis wirid yasin. Jumat pertama akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Pekan kedua Ustadz Somad hadis. Pekan ketiga fikih. Pekan keempat akhlak. Pekan kelima tahsin. Nah, jadi buat gitu pengajian. Keluarga juga buat pengajian. Insya Allah selamat. Usia berapa dianjurkan untuk uzlah? Nabi uzlah umur 38. Setelah itu 39. Setelah itu 40. Ustadz Somad uzlah umur berapa? Umur 40. Uzlah itu mengasingkan diri. Saya lahir bulan Mei.
Bulan Januari 2017 mimpi saya datang almarhum datuk saya. Kata dia, besuluk kau. Besuluk itu dalam tarekat Naqsabandiyah uzlah namanya, mengasingkan diri. Saya tanya almarhumah mak saya, malam tadi atuknya, kata atuk nih kau besuluk. Kata mak saya, kau cari mursyid. Besuluk saya di Pelelawan sama almarhum Buya Somad. Karena jadwal saya penuh, saya ambil 10 hari 10 malam. Bapak ibu yang mau lebih 40 hari 40 malam. Buya Somad sudah meninggal, tapi anaknya masih ada, Khalifah Mudo, namanya Ustadz Zulkifli, Ustadz Zulkarnain, Imam Masjid Ulul Azmi Pangkalan Kerinci. Kalau mau bersuluk tanya jadwalnya. Bahasa tasawufnya halwah, istilah tarekat Naqsabandiyahnya suluk, atau istilah lain tasawufnya namanya uzlah. Handphone mati, kita hanya berzikir saja, la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Paling sedikit satu hari 5.000 kali. Nanti storkan ke Syekh, dihitung pakai batu, disimpul pakai simpul tali. Jadi kalau ikut Nabi 38, 39, 40, supaya hati kita ini tak sibuk. Jangan sampai mulut kita menyebut subhanallah, 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 tapi hati kita ingat sawit, namanya zikir brondol. Jangan sampai mulut kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati kita kosong, hampa, sama macam boneka pakai baju. Bajunya bagus tapi isinya boneka, tak bernyawa, mati dia. Bagaimana menghidupkan hati? Uzlah, mesti berguru. Jangan uzlah sendirian pokok-pokok sawit. Datang setan berbisik, jangan lagi kau sholat, kau sudah kuangkat jadi nabi. Mengaku nabi ke-26, ditangkap sama Pak Kapolsek. Kertas terakhir, habis ini kita berdoa. Mohon jelaskan hukum musik. Musik kalau artinya elok, bagus. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Raqqat aynaya syauqan, ya taibah, ya taibah, ya dawal ayyana sta'na lik. Ya taibah maksudnya wahai kota Madinah, ya dawal ayyana, engkau yang mengobati kerinduan kami. Ista'na lik, kami sangat rindu kepadanya. Bagus, tak salah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Bagus apa tak bagus? Bagus. Apalagi ibu besok pagi sambil masak nasi goreng nyanyi, itu bagus. Lakinya pula tak sembayang kan? Cocok lah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Bagus apa tak bagus? Bagus, mengingatkan mati. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung,
jasad terbujur, keranda diusung. Bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi jangan dinyanyikan waktu pengantin baru. Waktu pengantin baru sesuaikanlah lagunya. Alangkah indahnya pengantin baru. Itu caranya kalau lupa syair. Ini yang dinyanyikanlah pula maknanya tak baik. Yang racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Yang menyanyi tak tahu, yang mendengar tak paham. Datang anak dari dapur. Jadi nyanyikanlah yang baik-baik saja. Bagaimana orang karaoke, Pak Ustadz, pesta, banyak CD yang lagu-lagu nasyid, lagu-lagu religi, lagu-lagu yang baik. Pilih lagu yang baik tak apa-apa. Tapi kalau lagu maksiat, maka jadi doa. Nauzubillah. Pertanyaan terakhir, wanita Islam sudah dewasa, tidak menjaga auratnya, apakah wanita itu aja yang menanggung dosanya? Ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya, semua walinya menanggung dosa. Walaupun walinya itu hafal Quran, walaupun walinya itu ustadz, selangkah lagi mau masuk surga, kalau anak kemanakan tak menutup aurat, maka selangkah juga kakimu masuk neraka. Alhamdulillah, di Lubuk Kombang Bungo, anak-anak kecil pun berjilbab. Tengoklah anak kecil, anak kecil berjilbab. Ada yang buka jilbab karena kepanasan, tak apa-apa, nanti pasang balik. Begitulah hebatnya orang Lubuk Kombang Bungo. Itu anak kecil berjilbab. Masya Allah, tabarakallah. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Mudah-mudahan kalau dibiasakan dia berjilbab, berbaju panjang, berbaju kurung. Sekarang perempuan pakai baju yang belum selesai dijahit tukang jahit, resleting belum berpasang, kain kurang. Ustaz kok tahu? Saya tidak menengok, tertengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu menjawab azan yang telah direkam, yang ditayangkan dalam radio atau televisyen? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD. Yang azan, kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazzin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya. Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di televisyen, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD? Kata Syekh, kalau CD sujud, awak ikut sujud. Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Tapi kalau dia
Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad, kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing, dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk. Sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah, ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan solat fardu, dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami, alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau udah lama disiram aja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami, alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan, allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah solihah. Mudah-mudahan termasuk yang solihah-solihah insyaallah. Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gema Salawat Nur Jami Risalatul Qadiri, grup salawat cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah, melantunkan lagu irama salawat jamaah diri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai ini?
pakai grup. Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair diba, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami', ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah selalu. Masa saya kecil-kecil di kampung dulu al-barzanji, ada ulama namanya Imam Abu Ja'far al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya al-Barzanji. Maka dia mengarang, abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun berselawat, abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda-pemuda Islam yang mencintai salawat-salawat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa salat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang yang buat terompah kayu lagi, dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, karena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ta'awuz. Setelah itu membaca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali. Muskil, datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ, dia nak sembahyang, dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat, kita kadang kaki kambing pun tak peduli.
begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu, kaki lalat ma'fu anhu, tapi lalat 1-2 lah, jangan 1000 lalat. Lalu kata anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang dalam mirhat restroom tempat qada hajat, dia guna juga di saat salat. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggalkan perbuatannya yang sangat amat warak tadi karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan dalam kitab, nama kitabnya Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ditulis oleh ulama abad ke-10 Hijrah, namanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wallahu a'lam bishawab.